Jangan-jangan Pak SBY ini ya juga sudah membaca soal akun Kaskus Fufufafa yang selain menghina Prabowo, juga ternyata menghina SBY dan AHY loh, sehingga menambah berang SBY nih ya. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Nina Nur. Hari Senin lalu, tanggal 9 September ya, berlangsung perayaan hari ulang tahun ke-23 Partai Demokrat. Di sana, SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat menyampaikan pidato. Pidato ini sangat tajam isinya, terutama di bagian-bagian yang menyentil Presiden Jokowi. Lebih dari 6 bulan yang lalu, Partai Demokrat masuk ke dalam pemerintahan Presiden Jokowi, yakni ketika Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dilantik sebagai Menteri Agraria Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional ya, ATR BPN. Banyak pihak menduga bahwa pelantikan AHY jadi menteri waktu itu merupakan sebuah strategi Presiden Jokowi untuk membendung usulan hak angket soal dugaan kecurangan pemilu 2024 di DPR RI. Sehingga Partai Demokrat tidak lagi menjadi oposisi terhadap Presiden Jokowi di DPR. AHY kemudian banyak bersuara menolak diadakannya hak angket itu. Dan akhirnya hak angket itu memang tidak kejadian ya. Makin ke sini, makin terbongkar siasat Jokowi yang ingin melanggengkan kekuasaannya. Yang membongkar adalah PDIP sendiri, partai yang sudah dihianatinya. Bahwa keluarga Jokowi sudah memutuskan untuk menjadikan Gibran sebagai cawapres sejak bulan April 2023. Sementara ternyata keinginan Presiden Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya selama 3 periode itu sudah disusun rencananya sejak menang di Pilpres 2019 silam. Sehingga bisa jadi ya, bahwa dulu itu Pak Prabowo diminta bergabung ke dalam pemerintahan Jokowi itu sebenarnya merupakan bagian dari skenario 3 periode ini. Bisa jadi. Makin terbuka bagaimana banyaknya upaya Jokowi ini, termasuk cawe-cawe dalam pemilu 2024 yang dulu pada pertengahan tahun 2023 sebenarnya sudah disentil oleh SBY lewat penulisan buku berjudul Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe Presiden Jokowi. Tentu waktu itu Pak SBY nggak menyangka bahwa apa-apa yang beliau peringatkan dalam buku itu ternyata kejadian beneran. Walaupun ada beda dikit-dikit ya, tapi cawe-cawe itu kan bahkan sampai dipaparkan dalam sidang MK soal sengketa Pilpres 2024 kan. Tapi ya namanya politik ya, ketika AHY ditawarkan posisi menteri, ya diambil juga. Saya paham sih, Demokrat mungkin udah bosen ya berada di luar pemerintahan. Pindah haluan itu kan sesuatu yang wajar ya dalam politik. Keinginan Jokowi melanggengkan kekuasaan ini makin terlihat ketika PSI, partai yang diketuai oleh anak Presiden Jokowi, Kaisang, PSI ini mengusulkan agar Jokowi menjadi ketua dari koalisi partai-partai yang punya kesamaan visi menuju Indonesia Emas. Ya partai-partai pendukung Prabowo Gibran itu kan. Katanya sih agar Pak Jokowi bisa mempersatukan atau menjembatani kepentingan partai-partai politik itu. Ini sekitar bulan Juni lalu ya. Berarti Jokowi itu berkuasa atas mayoritas partai politik dong. Usulan ini kelihatan banget ya sebagai akal-akalan untuk membuat Jokowi tetap berkuasa setelah lengser. Sehingga seorang pakar politik memperingatkan bahwa usulan PSI itu bakal melahirkan matahari kembar dalam pemerintahan, yakni pimpinan koalisi partai dan presiden yang memimpin. Jadi nggak perlulah ya mantan presiden cawe-cawe terlalu dalam di pemerintahan yang baru katanya. Nah, saya kira melihat bagaimana kelakuan Jokowi dan keluarganya, hati kecil Pak SBY ini mungkin terketuk juga ya. Dulu waktu SBY jadi presiden kan nggak gitu-gitu amat. Nggak sampai melanggar etik demi karir politik anak-anak ya. Sehingga walaupun AHY sudah menjadi anak buah Presiden Jokowi, SBY itu memberikan kesan tidak mau menuruti keinginan Jokowi ya. Termasuk menghadiri perayaan hari ulang tahun RI di IKN. Waktu itu baik Pak SBY maupun Ibu Mega itu seperti kompakan gitu ya. Tidak ada yang hadir dalam upacara 17-an di IKN.
Padahal itu merupakan momen penting buat Jokowi memamerkan kekuasaannya di hadapan dua mantan presiden, sampai memakai busana Raja Kutai kan. Tapi ya nggak jadi, wong yang mau dipamerin itu nggak hadir. Dari sana saya kira SBY ini sudah mengambil ancang-ancang ya untuk mencari waktu yang tepat gitu untuk menegaskan di depan publik bahwa Partai Demokrat itu tidak mendukung apapun upaya Jokowi dalam melanggengkan kekuasaannya. Waktu itu harus tepat ya, agar Jokowi tidak bisa tiba-tiba memecat AHY dari posisi menteri. Pas banget kemudian ada kegaduhan urusan revisi Undang-Undang Pilkada dan demo darurat Indonesia itu ya. Sesudah itu kan Prabowo sendiri katanya mengedepankan aspirasi masyarakat, yang artinya Prabowo setuju dengan isi demo-demo itu. Nah, udah pas dong. Prabowo sudah memberikan kesan bahwa beliau tidak mau ada kegaduhan ketika pemerintahannya dimulai. Hubungan dengan Prabowo juga baik. Maka akhirnya lahirlah pidato SBY yang disampaikan pada hari Senin kemarin itu ya. Mungkin terinspirasi dari perkataan pakar politik yang tadi itu ya, tentang matahari kembar ketika menanggapi usulan PSI menjadikan Jokowi sebagai ketua koalisi partai-partai. Pakar itu kan menyebut matahari kembar. SBY juga menyebut soal akibat buruk adanya banyak matahari dalam partai politik maupun dalam sebuah negara. Kata SBY, akan kacau jika dalam negara maupun dalam partai politik itu ada banyak matahari. Kacau dan panas katanya. Kalau kata pengamat politik favorit saya, Mas Adi Prayitno, SBY itu sedang menyindir orang yang masih ingin cawe-cawe dengan Prabowo setelah Prabowo dilantik jadi presiden. Meski orang itu tidak lagi berkuasa, tapi nampaknya mau terus terlibat urusan pemerintahan katanya. Siapa lagi kan? Kalau bukan yang mau jadi Raja Jawa. Prabowo juga pasti nggak mau dong. Udah jadi presiden yang berkuasa, kok ada orang yang mau cawe-cawe di pemerintahannya. Seakan Prabowo itu hanya sebagai presiden boneka. SBY yang sudah kenal lama sama Prabowo juga pasti paham ya sama karakternya Pak Prabowo. Apalagi kan sama-sama orang militer. Oleh sebab itu, SBY dalam pidatonya juga menegaskan dukungan penuh dari para kader Partai Demokrat pada proses transisi antara Jokowi dan Prabowo. Dan bahwa Partai Demokrat itu sudah bulat tekadnya untuk menyukseskan kepemimpinan Presiden Prabowo dan pemerintahannya. Menurut SBY, beliau itu kerap ya, sering ya berbincang-bincang dengan Pak Prabowo, sehingga tahu bahwa Prabowo itu punya idealisme dan agenda yang jelas. Inilah yang mendasari dukungan penuh Partai Demokrat terhadap pemerintahan Prabowo. Ya, sekalian pamer ya sama Jokowi bahwa SBY ini punya hubungan dekat dengan Prabowo. Tidak lupa SBY menyebut bahwa dukungan Demokrat terhadap masa transisi ini karena Demokrat tahu etika dan moral dalam politik. Jadi kalau ada yang bikin gaduh seperti revisi Undang-Undang Pilkada demi anak presiden bisa maju di Pilkada, itu pihak yang nggak tahu etika dan moral politik ya Pak. Jangan-jangan Pak SBY ini ya juga sudah membaca soal akun Kaskus Fufu Fafa yang selain menghina Prabowo juga ternyata menghina SBY dan AHY loh, sehingga menambah berang SBY nih ya. Bikin SBY menyusun pidato yang berkali-kali menyentil dan menyindir Jokowi. Bisa jadi loh ya. Masih ada lagi beberapa sentilan dari SBY yang mengarah ke Pak Jokowi. SBY menyebut bahwa politik memang harus pragmatis ya. Strategi politik itu harus lentur karena harus ada siasat ya agar tidak kalah gitu ya. Namun SBY meminta semua kader untuk tetap berpegang teguh pada konstitusi dan menjaga demokrasi serta membela masyarakat. Dengan kata lain, jangan flexing kehidupan hedon ketika masyarakat lagi demo. Jangan juga meniru pamannya Gibran yang melanggar etik di MK gitu kan. SBY juga mengenang masa-masa ketika menjadi partai oposisi ya, ketika ada upaya kudeta terhadap Partai Demokrat itu ya, yakni dengan adanya sejumlah kader yang menggelar kongres luar biasa
dan kemudian memilih kepala staf kepresidenan sebagai ketua umum Demokrat. Ada yang gamblang, katanya Pak SBY. Tapi ada pula yang masih misterius. Hanya Tuhan yang tahu, kata SBY. Ini Pak SBY sedang mengenang kejadian dalam sejarah Partai Demokrat ya. Tapi kalau didengarkan kata-katanya seakan mengingatkan kita juga ya pada pengunduran diri Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar. Dan jalan mulus untuk Pak Jokowi yang diduga ingin mengambil alih Partai Golkar. Dari pidato SBY ini kemudian para politisi Demokrat pun menyesuaikan dengan kesan-kesan serupa yang ditampilkan di depan publik. Bahkan sudah mulai sentil terhadap Presiden Jokowi. Misalnya, menanggapi soal rencana pertemuan Ibu Mega dengan Prabowo sebelum pelantikan jadi presiden. Jubir Partai Demokrat menyampaikan dukungan dari Demokrat dengan menyebut bahwa Pak Prabowo itu orangnya sangat menghormati presiden terdahulu. Sementara publik juga pada tahu kan bagaimana Jokowi itu mengkhianati Ibu Mega dan partainya sendiri. Jadi begitu ya, makin ke sini itu makin banyak masalah yang menimpa Pak Jokowi. Masalah yang menjadi karma karena ulahnya sendiri kan. Gak kebayangkan dulu bahwa menjelang lengser Pak Jokowi itu kena demo besar. Yang gak cuma digelar oleh para mahasiswa. Yang demo itu para aktivis, para akademisi, sampai para artis. Yang dulu nggak pernah ikut demo, sekarang jadi pernah ikutan demo. Karena yang didemo adalah Jokowi dan keluarganya. Sekarang ya, walaupun katanya dalam survei Jokowi itu masih tinggi, tapi mata dunia itu sudah terbuka gara-gara demo besar itu. Bahwa survei itu ternyata nggak sesuai dengan kenyataan. Nyatanya, Pak Jokowi dan keluarga malah jadi musuh masyarakat. Dan sekarang makin dijauhi oleh partai-partai politik pendukung Prabowo, termasuk Demokrat. Katanya Raja Jawa, dimusuhi rakyat dan dijauhi partai-partai politik. Oke, kita tunggu saja ya apakah nanti ada bantahan dari istana lagi ya. Bagaimana pendapat teman-teman? Sekian dulu dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Begitulah kura-kura.